Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Pada kali ini saya akan memaparkan materi tentang hambatan pada kawat penghantar listrik. Berbicara tentang hambatan pada kawat penghantar listrik, kita harus mengetahui dulu bagaimana bentuk-bentuk kawat penghantar listrik itu. Dalam kehidupan sehari-hari, ya mungkin kita pernah melihat bentuk kawat seperti ini. Ini bentuk kawat yang dibungkus. Jadi ini adalah kabel listrik, di dalamnya ada kawat. Ada yang hanya terdapat satu kawat dan ada terdiri dari beberapa kawat. Kemudian ada juga model seperti ini. Dia kawat dari tembaga. Ya, ini kabel dari aluminium. Biasa kita jumpai juga. Mungkin kita pernah melihatnya. Tentunya ini semua mempunyai hambatan ketika dihubungkan dengan arus listrik atau dihubungkan ke tegangan listrik dan menghasilkan arus listrik, dan arus listrik yang melewati pada kawat ini tentunya akan mengalami hambatan, dan hambatan itu disebut dengan hambatan listrik. Ada juga model seperti ini yang terbungkus, biasa mungkin kita jumpai dalam kehidupan kita sehari-hari. Dia terbungkus. Jadi itu tadi ada beberapa contoh dari kawat penghantar listrik yang di dalamnya terdapat hambatan listrik ketika dialiri arus listrik. Berbicara tentang hambatan pada kawat penghantar listrik, ada beberapa besaran-besaran yang berhubungan dengan hambatan pada kawat tersebut. Kita bisa melihat dan kita dapat mengilustrasikan sebuah kawat seperti ini. Ini sebatang kawat, di mana kawat itu memiliki hambatan jenis. Jadi setiap kawat memiliki hambatan jenis yang berbeda-beda. Jadi aluminium dengan tembaga itu, atau mungkin logam lain, memiliki hambatan jenis yang berbeda-beda. Jadi tergantung dari jenis kawat tersebut. Jadi ini adalah salah satu besaran yang berhubungan dengan hambatan pada kawat. Kemudian ada panjangnya, panjang kawat. Ini dari ujung ini ke ujung ini. Itu adalah panjang kawat. Lalu ada luas pada bagian ujung, luas penampang kawat, di mana kita tahu bahwa kawat pada penghantar listrik itu dalam kehidupan sehari-hari ukurannya itu sangat kecil, sehingga kita harus bisa menentukan bagaimana menentukan luas permukaan dari kawat tersebut. Luas permukaan kawat kita
dapat menuliskan bahwa A itu sama dengan V R kuadrat. Jadi A sama dengan V R kuadrat, di mana R ini adalah jari-jari dari lingkaran tersebut. Nah, jadi R-nya ini atau jari-jarinya ini berukuran sangat kecil, sehingga kalau dalam melakukan perhitungan kita harus bisa melihat baik-baik ukurannya, karena satuannya ini adalah meter, sementara ukuran dari kawat tersebut ukurannya sangat kecil, bahkan sampai ukuran milimeter. Dari ketiga besaran ini, antara hambatan jenis kawat, panjang kawat, dan luas penampang kawat, itu adalah besaran-besaran yang berhubungan dengan hambatan pada kawat, yang dapat dituliskan seperti ini. R sama dengan rho L per A. Nah, seperti ini. Ini adalah hubungan antara hambatan listrik dengan beberapa besaran, diantaranya itu adalah hambatan jenis kawat, panjang kawat, dan luas penampang, di mana hubungannya itu adalah R sama dengan rho L per A. Kita masuk pada bagaimana cara menghitung nilai A atau nilai dari luas permukaan. Kita ilustrasikan 1 meter itu sama dengan 1000 mm. Ini kita ilustrasikan karena ukuran kawat itu biasanya ukurannya milimeter, sementara satuan perhitungan yang kita gunakan adalah meter. Olehnya kita harus memperhatikan ukuran-ukuran dalam melakukan perhitungan. Jadi 1 meter sama dengan 1000 mm. Kita rubah menjadi 1 kali 10 pangkat 3 mm. Kemudian kita balik bagaimana dari milimeter ke meter. Jadi kalau dari meter ke milimeter 10 pangkat 3. Tapi kalau dari milimeter ke meter menjadi 10 pangkat min 3. Jadi 1 mm sama dengan 1 kali 10 pangkat min 3 meter. Itu 1. Kalau 1 mm. Dan berarti kalau 2 mm sama dengan 2 kali 10 pangkat min 3 meter. Begitu seterusnya. Kita kembali ke rumus luas permukaan. A sama dengan V R kuadrat. Jadi nilai V itu sama dengan 22/7 atau 3,14. Misalkan ada kawat yang jari-jarinya 3 mm, maka luas penampangnya dapat kita hitung sebagai berikut. Ya, kita tuliskan rumusnya. A sama dengan V R kuadrat. Lalu kita masukkan nilai V 3,14. Kemudian R-nya 3 mm. Kita rubah menjadi 3 kali 10 pangkat min 3 meter. Nah, kita peroleh 3 dikuadratkan hasilnya 9. Dan 10 pangkat min 3 kita kuadratkan hasilnya 10 pangkat minus 6. Dan hasil akhirnya kita kalikan antara 3,14 kali 9. Dan kita peroleh hasil akhirnya 3,14 kali 9 itu sama dengan
28,26 kali 10 pangkat minus 6 meter bujur sangkar. Jadi itu kawat yang jari-jarinya 3 mm. Kita bisa peroleh bahwa luas permukaannya sama dengan 28,26 kali 10 pangkat minus 6 meter bujur sangkar atau meter kuadrat. Kita masuk pada contoh soal. Contoh soal tentang hambatan pada kawat pengantar listrik. Nah, misalnya ada soal seperti ini. Sebuah kawat penghantar listrik yang panjangnya 1,5 meter dengan jari-jari 4 mm. Hitung besar hambatan kawat jika kawat memiliki hambatan jenis 5,5 kali 10 pangkat min 5 ohm meter. Nah, kita jawab. Nah, kita tuliskan yang diketahui dalam soal itu. Hambatan jenis 5,5 kali 10 pangkat min 5 ohm meter. Kemudian panjangnya 1,5 meter dan jari-jarinya 4 mm. Kita rubah ke meter menjadi 4 kali 10 pangkat min 3 meter. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah mencari nilai dari A. Nilai dari luasnya. Karena luas ini berhubungan dengan menghitung hambatan pada kawat. Kita masukkan nilainya. V 3,14. Sementara R-nya 4 kali 10 pangkat min 3. Kita tuliskan seperti ini. Lalu, karena menggunakan R kuadrat berarti ruas yang ada dalam kurung ini kita kuadratkan. Jadi 4 kuadrat 16. Kemudian 10 pangkat min 3 kita kuadratkan menjadi 10 pangkat minus 6. Dan hasilnya diperoleh 50,24 kali 10 pangkat minus 6 meter kuadrat. 50,24 itu diperoleh dari 3,14 kali 16. Diperoleh 50,24. Kita sudah mendapatkan nilai A. Kemudian rohnya sudah diketahui dan L-nya juga sudah diketahui. Sehingga kita masukkan rumus untuk mencari nilai R atau hambatan pada kawat. Kita tuliskan rumusnya. R sama dengan rho L per A. Nah, setelah kita tuliskan, kita masukkan nilainya. Nah, ini masing-masing. Rho 5,5 kali 10 pangkat min 5. L-nya 1,5 dan R-nya dan A-nya kita dapatkan dari perhitungan tadi 50,24 kali 10 pangkat minus 6. Selanjutnya ini rho dengan L kita selesaikan dulu. 5,5 kali 1,5 hasilnya 8,25. Pangkatnya tetap 10 pangkat minus 5. Kemudian nilai A-nya juga masih tetap. Dan hasil akhirnya kita peroleh seperti ini. Jadi 8,25 bahagi 50,24 itu hasilnya 0,164. Dan 10 pangkat minus 5 bahagi 10 pangkat minus 6 itu hasilnya 10. 0,164 dikalikan 10 hasilnya 1,64. Sehingga besar
sehingga besar hambatan kawat tersebut adalah 1,64 ohm. Jadi ini adalah contoh soal yang berhubungan dengan hambatan pada kawat pengantar listrik. Jadi Anda bisa perhatikan baik-baik contoh soal ini, karena pada kegiatan pembelajaran kita ini ada latihan yang nantinya akan dikerjakan. Lihat baik-baik, kalau mungkin ada yang belum paham, bisa di chatting lewat Google Classroom atau boleh lewat WA. Saya akan tunggu informasinya. Dan sekarang kita lanjut ke latihan. Latihan, Anda tinggal melihat contoh soal tadi. Nah, ini latihannya. Sebuah kawat penghantar listrik memiliki hambatan jenis 2,8 kali 10 pangkat minus 8 ohm meter dengan jari-jari 1,4 mm. Hitung besar hambatan kawat jika panjangnya 0,5 meter. Nah, ini adalah latihan. Lanjut. Latihan ini Anda kerjakan atau kerjakan soal di atas dengan baik pada buku catatanmu. Kemudian foto jawabannya, lalu upload ke Google Classroom. Dan jawabannya saya tunggu sesuai dengan waktu nanti yang ditetapkan, dan saya informasikan ke Google Classroom paling lambat 12 jam dari sekarang. Adapun hal-hal yang berhubungan dengan materi di atas tadi, kalau ada masalah, boleh di chatting langsung saya ke Google Classroom atau boleh WA. Saya akan tunggu informasinya. Demikian pertemuan kita pada kali ini. Mudah-mudahan apa yang saya jelaskan bisa dipahami. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum